Revolusi Homing dengan NIM 2005134916. Saya berasal dari Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Jadi tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi dalam pembuatan video ini akan berisikan pendapat-pendapat dan upaya-upaya dari berbagai permasalahan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, permasalahan yang pertama yaitu menjelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa khususnya Universitas Riau. Jadi, menurut saya pribadi, pendidikan kewarganegaraan sangat berperan penting dalam pengembangan kepribadian mahasiswa Universitas Riau. Terkhususnya saya sendiri yang dapat dilihat atau dapat saya lihat dari melalui pembelajaran mengenai pemahaman Pancasila, dasar dan unsur-unsur di dalamnya. Alhasil, karena mendapat pemahaman yang sedemikian rupa, mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Riau menjadi paham akan nilai dalam pengembangan diri yang didasari oleh Pancasila. Dan juga karena Pancasila merupakan ideologi bangsa, sehingga membangun kepribadian yang sesuai dengan norma-norma dan budaya-budaya yang kita anut. Menurut saya pribadi, sumbangsi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan khususnya untuk para pemuda-pemuda dan mahasiswa yaitu kita itu dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri mahasiswa dan diri kita masing-masing. Lalu permasalahan berikutnya yaitu mengenai apa target setelah mendapat materi pendidikan kewarganegaraan di universitas, kemudian hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu gitu ya kan, bahwa korupsi ini adalah suatu kejahatan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga untuk mengatasinya kita juga memerlukan usaha-usaha yang luar biasa gitu ya kan. Nah, jadi sehingga untuk mengatasinya itu pertama karena udah dari permasalahan ini kan, jadi dari situ saya sendiri lah ya dulu ya, saya sendiri memahami bahwa untuk mengatasi kejahatan korupsi ini memang tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, jadi harus secara bersama-sama. Jadi kan gini, misalnya jika dilakukan sendiri-sendiri maka tidak akan ada maknanya gitu, tidak akan ada perubahan di dalam pemberantasan tersebut, tidak akan ada hasilnya begitu ya kan. Nah, jadi begitu ya, tidak akan ada hasilnya jika hanya dilakukan oleh segelintir orang. Jadi diharapkan berbagai lapisan masyarakat harus turut dan saling mendukung gitu ya kan. Lalu sehingga setelah kita mendapat pemahaman tersebut ya kan, nah jadi masyarakat itu memerlukan penindakan dan pencegahan seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini peran saya sebagai mahasiswa juga dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi ini. Ya, mengapa diperlukan? Ya, gitu ya kan. Jadi tentu tidak pada penindakan, karena penindakan tersebut itu adalah wewenang dan dari penegak hukum gitu ya. Terus, setelah mempelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, menurut saya para mahasiswa seharusnya lebih mengupayakan pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di lingkungan sekitar, khususnya lingkungan kita sendiri lah terlebih dahulu ya. Nah, di sini dengan pembekalan ilmu pendidikan kewarganegaraan atau misalnya gini, penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti itulah ya. Nah, jadi mahasiswa mampu berperan sebagai agen perubahan dan penggerak anti korupsi di masyarakat. Misalnya bisa saja dengan cara mensosialisasikan bahaya dan kerugian-kerugian akibat korupsi, serta bagaimana seharusnya sih tindakan masyarakat begitu ya kan, masyarakat pada umumnya atas kejahatan tersebut gitu. Jadi masyarakat juga berperan penting dalam tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan para pejabat gitu. Kita juga harus bertindak supaya orang-orang atas itu juga nggak semena-mena melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, terutama dalam tindakan korupsi ini seperti itu.
Baiklah, jadi eh, permasalahan yang ketiga yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia. Nah, jadi haruslah memiliki suatu identitas nasional. Pertanyaannya, mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa? Khususnya bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia, lalu jelaskan alasan bangsa Indonesia ini sepakat untuk menggunakannya sebagai identitas nasional. Baiklah, jadi karena sejatinya identitas nasional adalah ciri khas dan jati diri suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia ya. Nah, identitas sendiri atau identitas suatu negara sangat penting karena itu adalah gambaran di dalamnya yang fungsinya itu untuk membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, jadi dari pemahaman ini kita dapat mengetahui bahwa identitas sangat penting bagi suatu negara karena bagaimana negara lain mengenal diri kita, bagaimana negara lain mengenal bangsa kita kalau mereka itu tidak tahu seluk-beluk kita, ciri khas kita, apa bedanya kita dengan negara lain seperti itu. Nah, jadi identitas ini sangat penting karena supaya kita itu tidak disamakan dengan negara lain. Kita memiliki ciri khas masing-masing gitu. Sebutkan salah satu contoh identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini saya mengambil contohnya yaitu bendera Sang Saka Merah Putih. Nah, jadi alasan mengapa bendera ini disepakati sebagai salah satu identitas nasional karena dalam sejarah pembuatannya, dalam sejarah bangsa, Ibu Fatmawati memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan bendera tersebut, yaitu bendera Sang Saka Merah Putih. Beliau yang menjahit bendera merah putih pertama kali. Lalu bendera tersebut dikibarkan pada hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi karena bendera bangsa kita ini yaitu bendera Sang Saka Merah Putih merupakan salah satu identitas nasional sehingga harus dijaga agar tetap menjadi karakteristik bendera kita yaitu bendera bangsa Indonesia. Dan juga mengapa kita harus menjaganya, mengapa kita harus melindunginya? Supaya tidak akan ada negara-negara lain atau negara tetangga yang mengklaimnya sebagai miliknya gitu, sebagai benderanya gitu. Jadi tujuan kita sebagai rakyat, sebagai generasi muda yaitu bagaimana cara mempertahankannya gitu supaya tidak direbut oleh bangsa lain gitu. Nah, jadi kita harus selalu merawat, menjaga, menghargainya supaya identitas itu tetap bertahan gitu dan dapat dihargai oleh bangsa-bangsa lain karena itu merupakan ciri khas kita. Baiklah, permasalahan yang berikutnya yaitu carilah satu kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut kita gitu, menurut Anda, lalu uraikan kasus tersebut dan berikan pandangan kamu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Jadi salah satu contohnya itu yaitu kesenjangan dalam ekonomi, gitu ya kan, permasalahan kesenjangan ekonomi. Menurut saya pribadi, permasalahan tersebut masih sangat mencolok di kalangan masyarakat. Nah, jadi dalam permasalahan ini terjadi perbedaan hak dan HAM antara masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah, gitu ya kan. Nah, jadi akibat permasalahan tersebut, akibat dari kesenjangan sosial tadi itu terjadi perbedaan baik dari segi kehidupan, segi mereka dipandang seperti itu ya kan. Nah, akibatnya itu ada rasa ketidakadilan seperti itu kan, ada rasa ketidaknyamanan yang dialami masyarakat kelas bawah seperti itu kan. Nah, jadi dari permasalahan tersebut akhirnya muncul rasa tidak enak, merasa direndahkan karena mereka itu seolah-olah dipandang sebelah mata seperti itu ya. Nah, jadi dari contoh di atas kita dapat menilai sepertinya kan bahwa perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia ini sebenarnya telah mengalami kemajuan
Namun, tidak sedikit yang menerapkan dan masih banyak masyarakat yang pola pikirnya belum berubah, yang akhirnya menyebabkan permasalahan tersebut timbul kembali. Baiklah, permasalahan berikutnya yaitu jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Kemudian cari satu kasusnya, lalu uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Menurut saya, mengenai permasalahan kewarganegaraan di negara kita, yaitu negara Indonesia, hingga saat ini masih sangat beragam gitu ya kan, masih sangat beragam. Nah, salah satu contohnya saja yaitu misalnya saya sendiri mengambil contohnya yaitu sentimen kedaerahan. Sentimen kedaerahan ini seperti kerusakan sosial, contohnya itu ada pada suku seperti itu. Permasalahannya itu terjadi di ibu kota Jakarta, yaitu antara suku Betawi yang merupakan penduduk asli Jakarta dengan suku Madura yang merupakan penduduk pendatang. Nah, jadi kedua suku tersebut mengalami bentrok akibat wilayah yang bersengketa, hingga muncul isu bahwa beberapa kelompok dari warga Madura itu dikatakan mereka itu melakukan penyerangan ke masyarakat Betawi seperti itu. Nah, jadi menurut saya pribadi, menurut pandangan saya, seharusnya permasalahan tersebut dapat dihindari apabila saling berkomunikasi antar suku tersebut dengan baik. Mereka memiliki hubungan yang baik, mereka saling komunikasi dan permasalahan tersebut atau konflik tersebut sebenarnya juga dapat dihindari dengan menganggap perbedaan yang ada antara suku Betawi dan suku Madura itu adalah suatu keberagaman, di mana keberagaman yang kita percaya di sini atau yang kita perhatikan di sini yaitu keberagaman yang indah gitu ya kan, dan bukan perbedaan yang akan membatasi kita dengan lingkungan kita, dengan orang sekitar kita, karena beda suku, beda ini, jadi kita membatasi pergaulan kita seperti itu. Nah, jadi seharusnya itu tuh hal-hal seperti itu tidak baik gitulah kan. Nah, jadi pola pikir yang seperti itu perlu kita hindari agar keberagaman di Indonesia ini tetap terjaga seperti itu. Tidak akan ada konflik, tidak akan ada permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan tersebut karena kita menerima keberagaman tersebut gitu ya kan. Nah, jadi sudah seharusnya tindakan kita sebagai masyarakat, sebagai kaum pemuda untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia ini yaitu dengan menganggap keberagaman tersebut adalah kekayaan kita, kekayaan budaya kita yang akhirnya akan memunculkan rasa persatuan antar masyarakat kita dan saling menjaga satu sama lain dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Permasalahan yang keenam yaitu NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau, dengan demikian sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Nah, jadi pertanyaannya, upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Dari berbagai banyak upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga hal tersebut, menjaga keutuhan NKRI, mungkin salah satu contohnya itu saya mengambil contohnya itu dengan mengajak peserta didik berkunjung ke museum dan tempat-tempat bersejarah yang mengabadikan peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Terus, dalam lingkungan keluarga, contohnya saja orang tua itu memperkenalkan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional, serta lagu-lagu daerah kepada anak. Kemudian bisa juga dengan berkomunikasi bahasa Indonesia yang baik dengan anak gitu ya kan, sehingga anak itu juga dapat mempelajari bagaimana bahasa Indonesia yang baik itu, mereka lebih mengenalnya seperti itu. Kemudian
tidak hanya keluarga, terus tidak hanya guru, pemerintah juga ikut serta gitu ya kan. Misalnya saja pemerintah ikut mengupayakannya dengan memberikan, misalnya ada mata kuliah pelajaran sejarah Indonesia gitu ya kan di sekolah, terus ada mata mata pelajaran kewarganegaraan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Dan sebagai pengurus bangsa atau orang tua seharusnya seperti itu kan, mengajarkan pentingnya bela negara dan rasa cinta tanah air untuk mempertahankan keutuhan NKRI ini, seperti itu. Permasalahan yang ketujuh yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, lalu mengapa diperlukan konstitusi bagi sebuah negara? Mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Baik, jadi karena peran konstitusi sendiri adalah memberi pegangan gitu ya kan, atau pedoman dalam menjalankan suatu kekuasaan negara. Konstitusi sebuah negara tidak akan mencapai tujuannya gitu ya kan, tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia jika tanpa adanya konstitusi. Kemudian mengapa hal tersebut dapat terjadi gitu ya kan, karena tidak akan ada yang mengatur hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negaranya, seperti itu. Kemudian tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan yang lainnya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai dengan tuntutan zamannya, seperti itu kan. Nah, jadi di mana perubahan yang dilakukan di sini dapat terjadi sebagian atau secara keseluruhan, seperti